Shalom saudara, haleluya, selamat bertemu kembali dalam siri pembelajaran surat Roma. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita sambung bab yang ke-7 dari ayat 7 hingga ke-12 yang bertajuk lebih banyak hukum akan mematikan. Dari ayat yang ke-7, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Kerana aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Dahulu, aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya, aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku. Dan oleh perintah itu, ia membunuh aku. Jadi, hukum Taurat adalah kudus. Dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Demikianlah firman Tuhan. Di awal bab yang ke-7, ya Paulus mengatakan bahwa kita telah mati bagi hukum Taurat. Kita tidak perlu lagi hidup di bawah ikatan hukum Taurat. Amin. Nah, soalannya, ada apa masalahnya sekarang dengan hukum Taurat? Apa yang akan terjadi kalau kita terus hidup di bawah hukum Taurat? Dalam ayat 5, Paulus memberi jawabannya. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Saudara, menurut ayat ini, sekiranya kita terus hidup di bawah hukum Taurat, maka hukum Taurat akan merangsangkan keinginan daging untuk berbuat dosa. Dan apa kesannya? Kesannya, ia akan membawa kita kepada kebinasaan, yaitu maut. Pendek kata, kalau kita terus hidup di bawah hukum Taurat, kita akan terus hidup di bawah dosa. Nah, bagaimana ini boleh terjadi? Bukankah hukum Taurat itu sempurna, kudus, benar, dan baik? Bagaimana pula ia boleh merangsangkan kita untuk berbuat dosa? Ya, Paulus akan menjelaskan hal ini sekarang dalam ayat 7 hingga ke-12. Kita kembali kepada ayat 7. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Kalau hukum Taurat merangsangkan kita berbuat dosa, apakah itu bermaksud hukum Taurat itu suatu pengaruh yang tidak baik? Apakah hukum Taurat itu jahat? Tidak berguna? Jawabannya sudah pasti sekali-kali tidak, kata Paulus dalam ayat ini ya. Dalam ayat 12 kita telah diberitahu dengan jelas bahwa hukum Taurat itu adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Lalu apa masalahnya kalau terus hidup di bawah hukum Taurat? Nah, Paulus mengatakan,
Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Maksudnya, semakin banyak Anda ingin melakukan hukum Taurat, semakin Anda akan mengenal dosa Anda. Wow, bagaimana hal ini boleh terjadi semakin mengenal dosa? Dalam ayat yang sama, Paulus mengatakan, "Kerana aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini." Maksudnya, di dalam hukum Taurat, terdapat banyak perintah-perintah Allah. Ya, di dalam hukum Taurat ada 10 hukum yang termasuk jangan mengingini. Berarti sebelum Musa memperkenalkan hukum Taurat, yaitu zaman Adam, ya, dosa itu adalah dosa umum. Umum. Semua orang berdosa. Tetapi selepas hukum Taurat diperkenalkan dalam zaman Musa, ya, maka dosa yang umum menjadi dosa yang lebih spesifik, khusus. Nah, kita tahu sekarang kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran dengan lebih spesifik. Ya, hukum Taurat mengatakan jangan menipu. Kita tahu sekarang, oh, menipu itu adalah dosa. Hukum Taurat berkata jangan berbohong, jangan berdusta. Oh, sekarang kita tahu. Ya, berdusta itu adalah satu dosa. Hukum Taurat mengatakan jangan mencuri. Kita tahu sekarang mencuri itu adalah satu dosa dan sebagainya. Inilah maksud Paulus apabila dia berkata, kerana aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Yaitu hukum Taurat menjelaskan apa itu mengingini. Dan kerana itu, barulah kita sadar mengingini itu adalah salah. Dan itulah masalahnya dengan manusia. Ya, manusia selalu mengingini. Sebab manusia tidak boleh berpuas hati, ya. Tidak boleh rasa kecukupan, selalu mau lebih. Inilah ketamakan manusia. Nah, ini juga bermaksud hukum Taurat mendedahkan semua kelemahan-kelemahan manusia. Ya, macam mana perasaan Anda bila ada orang mendedahkan semua kelemahan Anda? Ya, Anda rasa malu, marah lagi. Ya, hukum Taurat mendedahkan semua sifat-sifat manusia yang tidak baik. Satu persatu hukum Taurat ya menunjukkan setiap kesalahan kita, setiap pelanggaran kita. Nah, itulah sebabnya ayat 8 mengatakan begini. Tetapi dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Itu semua dosa yang berkaitan dengan keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Ya, mari kita lihat ayat ini dengan teliti. Dalam perintah itu. Nah, perintah ini adalah hukum Taurat, ya. Nah, dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan. Yaitu dosa mengambil kesempatan dari perintah-perintah Taurat untuk merangsangkan kita untuk berbuat dosa. Nah, tanpa hukum Taurat, dosa itu mati, yaitu dormant, ya, bermaksud tidak berkuasa. Dosa tidak akan bertindak. Kita tidak akan berbuat sesuatu dosa, ya, kita tidak akan berbuat sesuatu yang terlarang sebab tidak ada apa-apa yang menunjukkan kepada kita apa sesuatu dosa atau sesuatu kesalahan itu, ya. Tidak ada apa-apa dokumen, ya, atau hukum yang menunjukkan sesuatu dosa. Tapi apabila larangan-larangan hukum Taurat diperkenalkan, yaitu sudah didokumentasikan, ya, maka ia membangkitkan dalam diri kita untuk melanggar
perintah-perintah larangan itu. Saya bagi satu contoh ya. Ada 2 kebun buah-buahan. Ya, bila sudah tiba musim berbuah, 2 kebun tersebut berbuah lebat. Nah, pekebun yang pertama meletakkan satu tanda larangan, jangan mencuri. Pekebun yang kedua tidak meletak apa-apa tanda. Nah, menurut Anda, kebun yang mana satu akan menjadi target atau sasaran budak-budak nakal untuk mencuri buah-buahan itu? Saya rasa kebun pertama yang ada tanda larangan. Nah, inilah sifat manusia ya. Sebab manusia ada keinginan nafsu di dalamnya yang mau mencabar sesuatu perintah, yang mau mencuba, yang mau mengingini. Ya, contohnya ada tanda amaran yang berkata jangan pijak rumput. Nah, ada saja orang yang akan pijak rumput. Ya, jangan sentuh cat basah. Ada saja orang mengambil kesempatan menconteng dinding. Nah, ini adalah satu kisah benar ya. Ada sebuah hotel yang terletak di tepi laut di Florida. Ya, yang bimbang orang ramai mungkin cuba memancing dari balkoni mereka. Ya. Jadi mereka memasang papan tanda dilarang memancing dari balkoni. Nah, pihak hotel mempunyai masalah dengan orang yang memancing dari balkoni dengan tali dan pemberat yang memecahkan tingkap dan mengganggu orang di dalam bilik yang di bawah ya. Walaupun ada tanda larangan, mereka masih menghadapi masalah. Ya, lalu bagaimana mereka menyelesaikan masalah ini? Nah, mereka akhirnya menyelesaikan masalah itu dengan hanya menurunkan papan tanda. Dan selepas itu, tiada siapa yang terfikir untuk memancing dari balkoni itu. Ya, kenapa masalah memancing ini boleh terjadi? Sebab apa yang tertulis pada tanda larangan itu? Dilarang memancing. Bermaksud ada ikan dalam laut itu. Dan manusia tergoda mahu cuba memancing. Ya, maka sesuatu perintah atau hukum itu boleh berfungsi seperti ajakan kepada dosa. Manusia ada keinginan nafsu di dalamnya. Mau mencabar sesuatu perintah. Ya, itulah mau mengingini. Ya saudara, tanpa kekudusan Tuhan dalam hidup kita, tanpa kebenaran yang menjadi kompas moral dalam hidup kita, keinginan dalam kita adalah keinginan yang bernafsu. Keinginan yang mau mencuba sesuatu yang dilarang. Saya pernah tanya satu kumpulan pelajar, apa kejahatan-kejahatan yang mereka pernah buat semasa mereka kecil? Ya, ada seorang pelajar mengatakan, oh dulu dia selalu mencuri ayam. Saya tanya, kenapa curi ayam? Mama tidak beli ayam kah? Jawabannya, ayam yang dicuri lebih sedap. Nah, inilah kata Amsal bab 9 ayat 17. Air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lazat rasanya. Paulus seterusnya mengatakan dalam ayat 9-10, dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya, aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Ayat ini mengatakan, aku hidup tanpa hukum Taurat. Aku hidup. Di sini bermaksud, aku oke saja sebelum ini. Oke saja, I'm fine. Aku tidak ada perasaan bersalah. Tapi, bila saya mulai mengenal hukum Taurat dengan segala perintah-perintah larangannya, maka saya rasa saya telah melakukan banyak kesalahan. Saya sedar, saya telah melakukan banyak pelanggaran yang saya tidak sedar sebelum ini. Ya, karena hukum Taurat mendedahkan banyak dosa saya. Ya, nah tiba-tiba
dosa dalam diri saya dirangsangkan, ya, revive. Nah, inilah yang Paulus kata dalam ayat 9 itu, ya, dosa mulai hidup, dirangsangkan. Ya, saya sadar dosa-dosa saya ini. Ini yang membuat saya rasa lebih bersalah, kata Paulus. Saya rasa tertuduh, saya rasa bersalah. Nah, itulah sebabnya Paulus berkata, dosa mulai hidup, sebaliknya aku mati. Dan dalam ayat 10, Paulus berkata, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sepertinya Paulus berkata, saya rasa saya telah ditenggelami dengan banyak beban-beban dosa. Siapa yang dapat selamatkan saya? Siapa? Bagaimana saya dapat selamat dari banyak dosa-dosa ini? Saya mengharapkan hukum Taurat, tapi hukum Taurat membawa saya lebih dalam lagi kepada jurang kematian. Ya, saudara, bagaimana hukum Taurat yang lebih baik dapat membawa kematian? Nah, ayat 11 berkata, sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku. Dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Ya, Taurat mendedahkan semua dosa-dosa manusia. Nah, ini adalah suatu perkara yang baik. Kerana ia seharusnya menginsafkan kita, kan? Bahwa kita telah berdosa. Ya, hukum Taurat baik, menginsafkan kita. Tapi dosa-dosa yang telah didedahkan oleh Taurat itu sangat menarik. Menarik. Dan kerana itu telah menggoda kita. Dosa-dosa boleh menipu kita dengan tarikan-tarikannya yang sangat menarik. Menawan dan mengagumkan. Dosa boleh menipu kita, ya, dengan memberikan kita kepuasan. Dosa cuba memenuhi keinginan nafsu daging. Dan Taurat yang seharusnya mencegah kita daripada berbuat dosa, tetapi kita tergoda dengan dosa itu. Nah, itulah maksudnya. Dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku. Dan oleh perintah itu, ia telah membunuh aku. Oke, satu contohnya di sini. Di Taman Eden, Tuhan telah memberi satu perintah kepada Adam dan Hawa, ya. Jangan makan buah larangan. Nah, itu satu perintah. Dan datanglah si iblis. Nah, iblis mengambil kesempatan ke atas perintah itu dan menipu Adam dan Hawa. Iblis cuba memperdayakan Adam dan Hawa dengan menunjukkan betapa menariknya buah larangan itu. Ya, dalam Kejadian bab 3 ayat 4 dan 5 berkata, ya, ulah berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahawa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Wow, sangat menarik, kan? Adam dan Hawa tahu tentang perintah Allah, jangan makan buah larangan. Tetapi godaan dari iblis lagi menarik, sebab iblis kata, kamu tidak akan mati. Malah kalau kamu makan, mata kamu akan terbuka. Kamu akan menjadi seperti Allah. Wow. Maka Adam dan Hawa termakanlah godaan iblis dan jatuh dalam dosa. Ya, maka inilah maksudnya ayat 11. Perintah itu baik. Ya, mendedahkan dosa. Tapi dalam dosa itu ada godaan-godaannya. Dan dosa mengambil kesempatan, ya, ke atas kelemahan manusia untuk menipu kita, ya, untuk menjatuhkan kita dalam dosa. Nah, apabila kita berdosa,
kita sadar kita telah melanggar perintah hukum Taurat. Maka boleh kita katakan bahwa dosa itu sangat jahat. Jahat dosa itu. Sebab dosa mempergunakan hukum Taurat untuk membunuh kita. Nah, itulah kata Paulus. Dosa mendapat kuasanya dari hukum Taurat untuk menghukum dan menghakimi kita. Masalahnya bukan hukum Taurat. Masalahnya adalah manusia. Nah, Paulus menjelaskan semua ini untuk menunjukkan bahwa manusia tidak boleh terus hidup terikat kepada hukum Taurat. Karena apa? Karena manusia itu lemah, tak berdaya. Manusia tidak dapat melakukan semua perintah hukum Taurat. Dosa-dosa akan sentiasa mengambil kesempatan untuk menggoda kita, ya, merangsangkan keinginan dalam nafsu kita. Nah, mungkin akan ada orang yang terfikir, wah, hukum Taurat itu jahat, ha? Hukum Taurat itu menipu kita, ha? Membunuh kita, ha? Merangsangkan keinginan nafsu kita. Yang jahatnya bukan hukum Taurat, tetapi yang jahatnya adalah dosa, ya, dosa yang dinyatakan oleh hukum Taurat. Itulah sebabnya Paulus menjelaskan dalam ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Hukum Taurat itu adalah dari Tuhan, maka ia adalah kudus, benar dan baik. Tapi hukum Taurat tidak dapat menjadikan kita kudus. Tak dapat menjadikan kita benar dan baik. Hukum Taurat menunjukkan dosa-dosa manusia. Ya, hukum Taurat menunjukkan kelemahan manusia. Ya, seperti X-ray yang menunjukkan manakah penyakit seorang pesakit itu. Ya, seperti cermin yang menunjukkan mana kekotoran pada muka. Tapi X-ray itu tak dapat menyembuhkan penyakit. Cermin itu tak dapat menanggalkan sebarang kekotoran. Dia hanya tunjuk saja. Nah, begitulah juga hukum Taurat tidak dapat memberi kita kuasa untuk melawan dosa. Ya, saudara, kita boleh perhatikan sekeliling kita dan dunia kita. Kita ada banyak undang-undang. Jangan membunuh, jangan merompak bank, jangan menjual dada, jangan merasua, jangan memperdagangkan manusia. Ya, saudara, apakah kadar jenayah sudah turunkah dengan memperkenalkan lebih banyak undang-undang dan denda yang lebih berat? Tidak. Jenayah-jenayah ini masih berterusan. Maka kita harus sadar yang benar-benar dapat mengubah hidup seseorang itu bukannya memperkenalkan lebih banyak peraturan dan hukuman. Yang benar-benar dapat selamatkan hidup dan mengubah hidup adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus dapat menunjukkan jalan, kebenaran, dan hidup. Karena Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu yang termulia dan teragung. Kami bersyukur untuk pelajaran yang telah kami terima hari ini. Kami sadar hukum Taurat itu kudus, sempurna, dan benar. Tapi kami tidak sempurna. Kami yang senang jatuh dalam godaan. Kami yang selalu dikalahkan oleh kesempurnaan hukum Taurat yang selalu mendedahkan dosa-dosa kami. Ya Bapa, hanya Engkau saja yang dapat selamatkan kami. Kami yang patut dihukum. Tetapi Tuhan Yesus yang telah mengambil tempat kami, menanggung segala hukuman kami. Tolong kami sadar akan pengorbanan-Mu supaya kami dapat berbalik dari jalan-jalan yang jahat dan bertaubat. Kami tidak mau lagi hidup di bawah kuasa dosa. Ya Tuhan, kami memerlukan Engkau. Bekerjalah di dalam hidup kami untuk mengubah kami
menjadi semakin serupa Yesus dalam kekudusan dan kebenaran. Pimpinlah kami ya Roh Kudus, dengan memberi kekuatan dan kemampuan untuk hidup benar dan setia kepada Allah Bapa, supaya hidup kami akan sentiasa memuliakan Allah Bapa dan yang berkenan kepadanya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Haleluya. Terima kasih saudara atas masa dan perhatian Anda. Sungguh-sungguh luar biasa ya saudara. Kita telah disatukan dengan Tuhan melalui pembaptisan kepada kematian dan kebangkitan Yesus. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi kasih karunia Allah. Haleluya. Ya, ingatkan dan renungkan kebenaran ini. Mari kita sama-sama terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.